Aku bereinkarnasi menjadi naga emas 4 cakar tertinggi. Tapi sebelum sempat berbangga diri, aku diusir dari klan naga oleh naga leluhur. Dan bahkan disegel di dasar laut selama 10.000 tahun. Tapi aku sama sekali tidak marah. Justru aku bersujud memohon naga leluhur untuk menyegelku beberapa puluh ribu tahun lagi. Itu karena aku bertransmigrasi ke periode Kalpalonghan. Di dunia Honghuang ini di mana Dewa Emas tidak lebih baik dari anjing dan Daluo tersebar di mana-mana. Meskipun aku adalah seekor naga emas cakar 4 berdarah murni di kubu klan naga. Tapi dalam perang besar ini aku hanya bisa menjadi umpan meriam. Dan untuk bertahan hidup, saat ini aku hanya punya 2 jalan. Pertama, membelot dari klan naga, mencari tempat tersembunyi untuk bersembunyi sampai bencana berakhir. Kedua, membujuk naga leluhur untuk berhenti berperang. Hanya saja kedua jalan ini tidak mudah untuk ditempuh. Karena meninggalkan istana naga tidaklah sulit. Tapi jika para ahli dari klan naga menemukan aku, si pengkhianat yang melarikan diri dari pertempuran, maka aku pasti tidak akan bisa lolos dari kematian. Selain itu, seluruh dunia Honghuang sedang dalam perang besar. Mencari tempat yang aman juga tidak mudah. Sedangkan membujuk naga leluhur untuk berhenti berperang itu benar-benar mustahil. Saat ini, 3 klan naga, Phoenix, dan Qilin sudah bertarung mati-matian. Bagaimana mungkin mereka bisa berhenti berperang begitu saja? Terlebih lagi, orang lain tidak tahu seluk-beluk perang 3 klan ini. Tapi sebagai seorang transmigrator, aku tahu dengan sangat jelas. Di baliknya ada leluhur iblis Rahu yang memanaskan suasana. Dia ingin menggunakan perang 3 klan sebagai kesempatan untuk mencapai Dao Hun Yuan. Perlu diketahui, Rahu adalah eksistensi yang lebih tinggi daripada naga leluhur. Phoenix Purba, dan Qilin pertama, bahkan saat menghadapi leluhur Agung Hongjun, dia bisa bertarung 1 lawan 1. Tapi tepat saat hatiku merasa putus asa, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benakku. Selamat kepada tuan rumah karena telah terikat dengan sistem pilihan tingkat dewa. Setelah tuan rumah membuat pilihan, Anda akan mendapatkan hadiah yang sesuai. Mendengar itu, kesuraman di hatiku langsung lenyap seketika. Apakah jari emasku akhirnya muncul? Kemudian sistem memberiku 3 pilihan untuk situasiku saat ini. Pertama, mengikuti kehendak langit, menjadi komandan garda depan untuk klan naga. Hadiahnya harta karun bawaan tertinggi, lonceng kekacauan. Kedua, mencari tempat untuk bersembunyi, dan baru muncul kembali setelah bencana besar berakhir. Hadiahnya 1 dojo tingkat atas. Terakhir, membujuk naga leluhur untuk memimpin klan naga mundur dari Kalpalonghan. Hadiahnya 50% sumber asal naga kuno kekosongan kekacauan. Setelah mendengarnya, aku langsung menyingkirkan pilihan pertama model. Karena sekalipun aku mendapatkan lonceng kekacauan, pertama-tama aku harus tetap hidup untuk menggunakannya. Sementara pilihan kedua lebih tidak masuk akal. Sekarang di seluruh Honghuang ini mana ada tempat untukku bersembunyi. Jadi aku hanya bisa memilih yang terakhir, yaitu membujuk Zulong untuk mengasingkan diri. Untungnya sistem tidak menuntutku untuk berhasil. Kurasa asalkan aku sudah mencoba membujuknya misinya akan dianggap selesai. Dan hadiah dari pilihan ketiga juga sangat luar biasa. Kau harus tahu naga kuno Taiksu kekacauan adalah salah satu dari 3.000 dewa iblis kekacauan. Jika aku menggabungkan 50% sumber kekuatannya, bisa jadi potensi dasarku bisa menandingi Zulong. Maka aku segera mengendalikan tubuh nagaku yang besar untuk menemukan Zulong. Dengan cepat aku tiba di markas besar Istana Naga. Saat ini tubuh Zulong yang berwarna keemasan sedang melilit di sebuah pilar. Tanpa ragu-ragu aku langsung berkata, "Leluhur, Junior datang untuk membujuk leluhur agar memimpin seluruh klan naga untuk mengasingkan diri." Mendengar itu Zulong langsung murka. Aura kekuatannya yang mengerikan langsung terpancar seketika. Pada akhirnya saranku tidak diterima. Aku malah dikeluarkan dari silsilah klan naga. Dan juga dihukum penjara selama 10.000 tahun. Melihat rantai yang mengikat tubuh nagaku, serta lingkungan yang gelap di sekitarku, aku justru hampir tertawa terbahak-bahak. Karena barusan sistem memberitahuku bahwa misinya telah selesai. Dan 50% esensi naga kuno Taiksu kekacauan telah diberikan. Jadi aku tidak menunda-nunda lagi, melainkan langsung mulai memurnikannya. Penahananku tidak menimbulkan kehebohan besar. Seluruh Honghuang masih terus-menerus berperang. Dalam sekejap 8.000 tahun telah berlalu. 3 klan naga Phoenix dan Qilin telah melalui ratusan pertempuran. Hampir di setiap pertempuran akan ada Daluo Jinxian yang gugur. Bahkan Tai Jinxian yang tewas dan terluka tak terhitung jumlahnya. Ketiga klan tidak hanya menderita kerugian besar, bahkan fondasi mereka pun sudah terluka. Dan di balik semua ini selalu ada tangan tak terlihat yang mengendalikan segalanya. Ketiga klan samar-samar mulai menyadari sesuatu. Jadi mereka mengirim utusan pada saat yang hampir bersamaan untuk berdamai. Sementara itu di Gunung Sumeru Honghuang, Luo dengan jubah hitamnya duduk di atas teratai hitam pemusnah dunia tingkat 12. Setelah mendengar kabar 3 klan ingin melakukan gencatan senjata, Rahu tertawa dengan nada menghina. Aku Rahu telah merencanakan selama 100.000 tahun. Bukankah aku hanya menunggu kalian 3 klan saling memusnahkan? Bukan kalian yang memutuskan kapan gencatan senjata bisa dilakukan. Dia bisa merasakan bahwa dia hanya selangkah lagi untuk berhasil mencapai Dao.
Jadi dia harus membuat semua orang kuat dari 3 klan gugur. Memikirkan hal ini Rahu pun bersamaan menghilang bersama teratai hitam pemusnah dunia tingkat 12. Tak lama kemudian Zulong menerima kabar. Utusan yang dia kirim ternyata tewas di wilayah klan Phoenix. Dengan amarah yang tak tertahankan dia langsung mengerahkan 100.000 pasukan naga. Dan meminta Yinglong salah satu dari 3 kuasa Sein di klannya untuk memimpin. Sementara itu si Qilin juga menerima kabar. Putra bungsunya yang dikirim untuk berdamai justru dibunuh oleh Jenderal Klan Naga. Si Qilin langsung meneteskan air mata darah. Dan segera memutuskan untuk memimpin pasukan menyerang Klan Naga. Seketika dunia prasejarah menjadi sangat kacau. Sementara dalangnya Rahu bersembunyi di kegelapan dan mengamati dengan tenang. Saat ini di tanah suci Gunung Yujing, yang sedang memahami lempeng giok penciptaan, Hongjun Laozu tiba-tiba berhenti. Tatapannya menembus kediamannya dan mendarat di medan perang 3 klan. Wajahnya yang tanpa ekspresi suka maupun duka juga menghela napas. Perang 3 klan benar-benar terlalu tragis. Tapi sekarang dia sudah mencapai langkah terakhir dalam kultivasinya. Jadi meskipun ingin ikut campur dia tidak berdaya. Dalam sekejap 1000 tahun telah berlalu. Pertempuran terakhir 3 klan akhirnya mencapai akhir. Klan Naga meraih kemenangan yang menyakitkan. Zulong memandangi anggota klannya yang tersisa kurang dari 1 dari 1000 di medan perang. Di dalam hatinya ada perasaan lega yang tak terlukiskan. Karena dibandingkan dengan klan Naga, Phoenix berdarah murni dari klan Phoenix hanya tersisa kurang dari 100 ekor. Dan klan Qilin bahkan lebih parah. Hanya tersisa belasan Qilin berdarah murni. Tepat pada saat itu terjadi perubahan mendadak. Sesosok tubuh yang diselimuti kabut hitam tiba-tiba membunuh Yuan Feng dalam sekejap. Melihat ini Zulong langsung merasakan firasat buruk di hatinya. Saat itu bayangan hitam itu kembali menyerang si Qilin. Entah kenapa dia punya firasat. Junior yang terkena 4 larangan ini adalah harapan kaum naga. Karena itu dia tidak ragu-ragu. Seberkas cahaya merah melesat dari tangannya. Cahaya itu menembus kehampaan dan melesat ke kejauhan. Kemudian Zulong dan si Qilin bersama-sama menyerang Luohou. Saat ini di atas Gunung Yujing, leluhur Hongjun tiba-tiba membuka kedua matanya. Matanya dipenuhi keterkejutan dan kegelisahan. Karena barusan Dao Langit memberinya peringatan. Luohou akan mencapai Dao melalui pembantaian. Saat ini leluhur Hongjun juga sudah menebak kebenaran di balik perang 3 kaum. Pasti Luohou yang mengadu domba di belakang layar. Jika dia benar-benar berhasil membuktikan Dao-nya, maka Dao Langit prasejarah juga akan terkikis. Pada saat itu dunia prasejarah juga akan berubah menjadi dunia iblis yang didominasi oleh pembantaian. Namun ini juga merupakan kesempatan langka bagi leluhur Hongjun. Begitu dia berhasil membunuh Luohou, maka dia pasti akan mendapatkan pahala yang tak ada habisnya. Ini juga akan menjadi kesempatannya untuk membuktikan Dao dan menjadi orang suci. Oleh karena itu leluhur Hongjun sama sekali tidak boleh melewatkannya. Dan di dalam penjara bawah laut di Laut Timur, aku yang sedang memurnikan esensi naga kuno Taiksu pun berhenti. Karena di hadapanku tertancap sebilah pedang abadi berwarna merah. Setelah ragu sejenak, aku pun mengulurkan cakar nagaku dan mencabutnya. Detik berikutnya suara Zulong tiba-tiba terdengar di benakku. Oh Yin, dulu kamu benar. Leluhur ini menyesal dulu tidak mendengarkan perkataanmu. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Saat ini situasinya masih belum jelas. Jadi leluhur ini tidak berencana untuk melepaskan segelmu. Tinggal di sini untuk sementara juga bisa menjamin keselamatanmu. Pedang di tanganmu bernama pedang Cixiao. Ini adalah salah satu dari sedikit harta karun spiritual bawaan tingkat tertinggi milik kaum naga. Hari ini kuberikan padamu. Sekarang kaum naga akan segera runtuh. Aku harap di masa depan, demi kaum kita, kamu bisa lebih menjaga kaum naga. Setelah selesai bicara suara Zulong pun menghilang begitu saja. Sedangkan aku terdiam. Saat ini hatiku sangat bimbang. Sebenarnya aku juga sedikit membenci Zulong. Bagaimanapun juga dialah yang memerintahkan untuk memenjarakanku selama 10.000 tahun. Tapi jika dilihat dari sudut pandang Zulong, dia juga ada benarnya. Lagi pula Zulong tidak punya sudut pandang Tuhan. Juga tidak punya kemampuan untuk meramal masa depan. Sekarang dia bukan hanya berinisiatif menundukkan kepala padaku, bahkan memberiku sebuah harta karun rohani Xiantian kelas atas. Jadi kebencianku padanya juga telah lenyap. Bagaimanapun juga pedang Cixiao ini bisa menandingi keberadaan 4 pedang Zuxian dan tombak suci. Tepat pada saat ini, sistem yang telah hening selama 8.000 tahun tiba-tiba muncul. Terdeteksi tuan rumah menghadapi pilihan. Sistem ini akan memberikan 2 pilihan. Yang pertama adalah menolak amanat Zulong. Hadiahnya sebuah persik abadi corak ungu. Yang kedua adalah menyetujui amanat itu. Dan di masa depan menyelesaikan 3 krisis untuk klan naga. Hadiahnya sebuah dojo tingkat atas. Mendengar itu aku langsung sangat gembira. Tak kusangka sistemnya bukan hanya tidak menghilang, malah memberiku hadiah besar. Dan untuk pilihan kali ini aku juga tidak ragu. Ku langsung memutuskan untuk menerima amanat itu. Meskipun persik abadi corak ungu memang berharga, tapi tidak sebanding dengan sebuah dojo tingkat atas. Setelah aku keluar nanti pasti harus mencari tempat tinggal. Jadi tidak ada hadiah yang lebih cocok dari ini. Selain itu aku sendiri adalah naga emas cakar 4. Membantu klan naga sedikit juga tidak masalah. Setelah pilihan selesai dibuat, di dalam benakku muncul sebuah rute.
serta sebuah metode untuk memasuki formasi. Kemudian aku kembali memasuki kondisi kultivasi. Aku harus segera memurnikan esensi naga kuno kekacauan Taiksu. Dengan begitu setelah keluar nanti aku punya sedikit kekuatan untuk melindungi diri. Pada saat yang sama di medan perang prasejarah, setelah leluhur Agung Hongjun tiba bersama leluhur Yin Yang dan leluhur Qian Kun, mereka menemukan Zulong dan Qilin pertama telah tewas dan jiwanya musnah. Sementara Lohu juga terluka parah. Bahkan dia pun tidak bisa menghadapi serangan balik menjelang ajal dari dua kuasa Sein. Namun pada akhirnya dia tetap menang. Dia bisa merasakan energi iblis tak terbatas di antara langit dan bumi membanjiri tubuhnya sendiri. Tubuh yang awalnya terluka parah perlahan pulih. Tapi saat Rahu melihat Hongjun dan dua orang lainnya, ekspresi serius pun muncul di wajahnya. Karena ketiga orang ini adalah petarung hebat di atas tingkat kultivasi kuasa Sein tahap akhir. Hongjun bahkan selangkah lagi mencapai pencerahan dan menjadi Sein. Tapi Rahu tidak takut, karena selama dia bisa menyerap energi iblis yang didapatnya, maka dia juga bisa mencapai pencerahan Hun Yuan. Sayangnya Hongjun juga tidak bodoh. Dia tahu sama sekali tidak boleh melepaskan Rahu. Jadi keempatnya langsung memulai pertempuran besar di tempat. Kekuatan menakutkan dari empat kuasa Sein langsung menyapu seluruh dunia prasejarah. Gunung spiritual dan urat nadi spiritual dihancurkan tanpa ampun. Tumbuhan obat abadi dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi abu. Akhirnya pertempuran yang mengguncang dunia prasejarah ini berakhir setelah 10 tahun. Leluhur Yin Yang dan leluhur Qian Kun tewas dan dao mereka lenyap. Dan Rahu juga mencapai akhir hayatnya. Sebelum mati dia membuat sumpah keji. Wahai Dao Surgawi, setelah aku mati aku bersedia menjadi iblis hati bagi semua makhluk di dunia prasejarah. Untuk menguji tekad semua makhluk. Selama iblis hati tidak musnah Rahu tidak akan mati. Begitu kata-kata itu diucapkan, langit langsung bergemuruh dengan suara guntur. Ini adalah respons dari Dao Surgawi. Kemudian Rahu dengan berani memilih untuk meledakkan diri. Setengah kecil dari dunia prasejarah hancur. Dan harta di tubuhnya terseret ke dalam turbulensi ruang angkasa. Setelah ledakan berakhir, sosok Hongjun yang babak belur muncul. Jelas dia juga terluka parah. Tapi hasilnya bagus. Dia menang. Dan pemenangnya hanya dia seorang. Detik berikutnya pahala yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Seluruh tubuh Hongjun bermandikan pilar emas pahala. Aura di tubuhnya juga menjadi semakin dalam. Setelah waktu yang lama pilar emas pahala baru menghilang. Kemudian dia pun pergi. Hongjun akan mengasingkan diri untuk mencapai pencerahan lebih awal. Dalam sekejap 1000 tahun berlalu, aku yang sedang memurnikan esensi naga kuno Taiksu tiba-tiba membuka mata. Karena hukuman penjara 10.000 tahun telah berakhir, rantai yang mengikat tubuh nagaku putus seketika model. Aku mendapatkan kembali kebebasanku, tapi aku tidak berencana untuk segera pergi. Karena untuk menyempurnakan sepenuhnya, sumber kekuatan naga kuno Taiksu masih kurang sedikit. Selain itu aku juga tidak jauh dari terobosan ke Daluo Jinxian. Mungkin dalam 1000 tahun, jadi aku memutuskan untuk keluar dari pengasingan setelah menerobos ke Daluo Jinxian. Waktu berlalu begitu cepat, 800 tahun berlalu dalam sekejap. Pada hari ini di tempat pengasinganku, di atas langit berkumpul banyak awan petir. Ini adalah malapetaka Daluo Jinxian milikku. Setelah sepenuhnya menyatu dengan sumber kekuatan naga kuno Taiksu, aku dengan mudahnya berhasil memurnikan hukum air. Jadi malapetaka Daluo Jinxian biasa tidak ada apa-apanya bagiku. Setelah setengah hari aku pun berhasil melewati malapetaka petir dan menjadi Daluo Jinxian. Selanjutnya aku tetap di tempat untuk menstabilkan kultivasiku selama 500 tahun. Setelah tingkatanku benar-benar stabil, aku pun pergi dari sini tanpa ragu-ragu. Tapi aku tidak kembali ke Istana Naga. Lagi pula identitasku bukan lagi klan Naga. Tempat yang akan aku tuju adalah tempat yang 1000 tahun lalu diberikan oleh sistem sebagai dojo terbaik. Setelah kembali ke Hong Huang aku berkelana dalam wujud manusia. Lagi pula setelah malapetaka Longhan ini adalah panggungnya manusia. Bertahun-tahun kemudian aku tiba di permukaan laut yang tampak tenang. Disinilah tujuan akhir dari peta rute itu. Dari luar tidak ada yang aneh di sini. Tapi sebenarnya tempat ini diselimuti oleh formasi sihir. Dan kebetulan aku punya metode untuk memasuki formasi dari sistem. Setelah masuk ke dalam formasi, mataku langsung berbinar-binar. Karena di sini penuh dengan bunga dan rumput langka. Dan usianya setidaknya sudah lebih dari 10.000 tahun. Perasaanku yang kedua adalah, energi spiritual di sini terlalu padat. Bahkan jauh melebihi Istana Naga. Memang pantas disebut sebagai tanah suci terbaik. Tepat pada saat ini, di benakku muncul beberapa kata Pulau Penglai. Tidak kusangka aku secara tidak sengaja tiba di Pulau Penglai. Setelah terkejut hatiku malah lebih gembira. Bisa memiliki Pulau Penglai sebagai dojo adalah keberuntunganku. Konon pulau ini penuh dengan harta karun surgawi. Maka aku pun mulai mencari dengan penuh harap. Setelah berjalan beberapa saat aku menemukan banyak sekali akar spiritual Houtian. Selain itu ada juga banyak makhluk hidup. Tingkat kultivasi mereka bervariasi dari Dewa Langit hingga Dewa Swan. Aku tidak berencana untuk mengusir atau membunuh makhluk-makhluk ini. Pulau Penglai begitu besar dan bisa menampung mereka. Tak lama kemudian aku berjalan ke tengah pulau. Di sana aku melihat sebuah kolam air.
Permukaan airnya memancarkan cahaya 3 warna di bawah sinar matahari. Ini ternyata adalah air suci 3 cahaya. Benda ini sangat terkenal di Hong Huang. Tidak hanya bisa menyembuhkan luka, juga bisa menyehatkan akar spiritual. Namun di sekitar air suci itu ada lapisan formasi yang melindunginya. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk tidak menyentuhnya dulu. Tidak akan terlambat untuk kembali dan menghancurkan formasi setelah aku menguasai ilmu formasi. Setelah beberapa hari berlalu, aku akhirnya selesai menjelajahi Pulau Penglai. Aku tidak hanya mendapatkan harta karun spiritual Xiantian kelas atas mutiara roh air. Aku juga mendapatkan akar spiritual Xiantian kelas atas pohon teh penenang pikiran. Akar spiritual Houtian dan obat spiritual 10.000 tahun jumlahnya tak terhitung. Aku merasa sangat puas dengan ini. Semua ini adalah fondasi untukku membangun kekuatan di masa depan. Selanjutnya aku menemukan suatu tempat dan mendirikan sebuah dojo. Dengan satu gerakan kekuatan sihir Daluo Jinxian, sekelompok istana langsung muncul dari tanah. Setelah dojo selesai dibangun, aku lalu dengan santai mengubah seorang anak laki-laki dan perempuan menjadi pelayan. Kedua pelayan itu tampak berusia 14 atau 15 tahun, dan keduanya memiliki tingkat kultivasi Dewa Langit. Mereka akan mengurus hal-hal sepele untukku di masa depan. Lalu aku memberi mereka nama Xiao Liu dan King Zhu. Mendengar itu, kedua pelayan itu berlutut dan memberi hormat padaku. Xiao Liu dan King Zhu memberi hormat pada Tuan. Aku mengangguk lalu berkata, aku akan bersemedi untuk beberapa waktu. Kalian berdua berjaga di depan aula. Jangan biarkan makhluk lain datang mengganggu. Setelah selesai bicara, aku berbalik dan masuk ke dalam istana. Selanjutnya adalah waktunya untuk memurnikan mutiara roh air. Mutiara ini bagus untuk menyerang maupun bertahan. Baik untuk bertahan maupun menyerang memiliki keunikannya sendiri. Dan juga sesuai dengan dao besarku. 3.000 tahun berlalu dalam sekejap. Dalam 500 tahun pertama aku berhasil memurnikan mutiara roh air. 2.500 tahun berikutnya aku saat memahami hukum air di dalamnya. Kini pemahamanku akan hukum air telah selangkah lebih maju. Kekuatanku juga jauh lebih hebat daripada 3.000 tahun yang lalu. Jadi aku memutuskan untuk keluar dari pengasingan. Setelah keluar dari pengasingan, aku memetik beberapa lembar daun pohon teh penenang untuk diseduh. Setelah secangkir teh ku minum, aku merasa segar bugar. Hatiku yang tadinya sedikit gelisah pun menjadi tenang. Tepat pada saat ini, suara sistem tiba-tiba berbunyi. Terdeteksi bahwa makhluk hidup di Pulau Penglai tidak memiliki metode kultivasi. Silakan host membuat pilihan. Pilihan, mengajarkan dao kepada makhluk hidup selama 500 tahun dan mewariskan metode kultivasi. Hadiah pengenalan hukum gaib. Pilihan 2, tidak peduli. Hadiah kultivasi 1000 tahun. Setelah mendengarnya aku tanpa ragu memilih yang pertama. Karena aku sudah lama berencana untuk mengajarkan dao. Hukum gaib bagiku juga merupakan kejutan yang menyenangkan. Kemudian sistem memberitahuku hadiah telah diberikan. Detik berikutnya, aku merasa ada beberapa perubahan di dalam tubuhku. Perasaan ini sulit untuk dijelaskan. Dengan satu pikiran tubuhku perlahan menghilang. Aku pun langsung terkejut dan senang. Ini benar-benar jurus dewa untuk menyelamatkan nyawa. Bahkan Dewa Emas Daluo tingkat awal sekalipun, sama sekali tidak akan bisa merasakan keberadaanku. Dan ini baru tahap pengenalan saja. Jika berlatih hingga puncak mungkin calon orang suci pun tidak akan bisa menemukanku. Setelah selesai mencoba hukum gaib, aku pun berjalan keluar dari istana. Xiao Liu dan King Zhu melihat itu dan segera membungkuk memberi hormat. Selamat datang kembali dari pengasingan Tuan. Semoga Tuan segera mencapai pencerahan dao. Mendengar itu aku mengangguk puas. Tidak buruk, 3.000 tahun dari Dewa Langit tingkat menengah ke tingkat akhir. Kalian berdua cukup bekerja keras. Tidak mempermalukan aliran kabut tersembunyiku. Xiao Liu bertanya dengan wajah bingung. Tuan, apa itu aliran kabut tersembunyi? Ku tersenyum dengan nada tenang. Diri ini menjuluki diri sendiri pendeta Tao kabut tersembunyi. Jadi kalian tentu saja termasuk dalam aliran kabut tersembunyi. Setelah tadi mendapatkan hukum persembunyian, aku pun memikirkan julukan Tao ini. Lagi pula nama Aoyin berkaitan dengan asal-usulku. Jadi tidak boleh diungkapkan dengan mudah. Kemudian aku dengan santai di atas aula utama, mengukir 3 kata istana kabut tersembunyi. Setelah itu aku berada di tempat tertinggi di Pulau Penglai. Di puncak gunung menuliskan puncak bertanya Tao. Meskipun energi spiritual di Pulau Penglai sangat pekat, tetapi karena para makhluk hidup tidak memiliki kultivasi keabadian, metodenya jadi efisiensi kultivasi sangat rendah. Ingin mencapai Tao bahkan sangat sulit. Setelah tiba di puncak gunung aku duduk bersila, lalu berkata dengan suara lantang. Diri ini penguasa Pulau Penglai dengan julukan Tao kabut tersembunyi. Melihat para makhluk hidup di pulau ini kesulitan berkultivasi, diri ini tidak tega melihatnya. Jadi 1 bulan lagi akan mengajarkan jalan kultivasi di puncak bertanya Tao. Bagi yang berjodoh semua boleh datang untuk mendengarkan. Ingat dilarang bertarung di puncak. Pelanggar akan menanggung sendiri akibatnya. Suaraku dengan dukungan kekuatan sihir tersebar ke setiap sudut Pulau Penglai. Seketika para makhluk hidup di pulau itu menjadi gempar. Tuan pulau ternyata akan mengajarkan jalan kultivasi. Di mana puncak bertanya Tao cepat pergi. Berbagai macam diskusi terdengar di antara teman-teman. 1 bulan berlalu dalam sekejap mata.
Puncak bertanya tahu sudah sejak lama dipenuhi sesak. Sementara aku mengenakan jubah putih duduk tegak di atas puncak. Dengan tatapan tenang memandangi makhluk hidup di bawah. Meski auranya tidak terlihat mencolok, tetap terasa tekanan halus